Germany. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghafirudz dzambi wa qabilut taubati, syadidul iqab, dzur rahmah. Wa kanat rahmatuhu awsa'a min ghadabih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, khairu khalqihi wa khairu anbiya'ihi wa rusulihi, rahmatan lil alamin. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, Tuan Guru Khairi Habibullah, para pengasuh, para ustaz dan ustazah, anak-anakku para santri dan santriwati, penggerak aktivitas pondok OSNH dan panitia ad hoc Khutbatul Arsh yang kita banggakan. Seorang penulis filsuf modern, Alvin Toffler, menulis sebuah buku yang legendaris dalam 3 buku yang bertema Future Shock. Di sana dia menjelaskan bahwa dunia dengan perjalanannya yang panjang telah melewati beberapa fase-fase. Fase awal, fase purbakala. Setelah itu meningkat menjadi fase purbakala ini diakhiri dengan fase terhentinya nomaden. Orang sudah mulai bertempat tinggal, mulai naik ke gelombang kedua. Dari gelombang kedua, beribu-ribu tahun dari manusia menemukan bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara membuat api, terus beribu-ribu tahun peradaban manusia, kebudayaan, tradisi mulai terbentuk, ditemukan, kemudian roda bundar, kemudian ditemukan resleting. Ini penemuan-penemuan kecil tetapi dulu merupakan lompatan-lompatan peradaban manusia. Sampai akhirnya masuk abad industri. Itu gelombang ketiga. 1800 tahun dari gelombang industri ini, kemudian sekarang ini muncul gelombang abad teknologi. Manusia sudah mulai hidupnya itu push button,
cukup dengan menekan tombol saja. Ya, kita dulu di pondok, awal-awal pondok berdiri masih kita rasakan gelombang ketiga itu seperti nimba, ya. Kemudian masaknya masih pakai kayu, meningkat ke minyak tanah, meningkat ke gas, sebentar lagi akan meningkat ke listrik. Wallahu a'lam. Mungkin nanti para petani tidak lagi akan mengantar beras dan sayuran ke pondok-pondok, ke rumah-rumah, tetapi makanan siap saji tinggal disantap. Itu mungkin nanti di gelombang kelima. Anak-anakku sekalian, di mana posisi Indonesia saat ini? Di dunia ini masih ada orang yang hidup di gelombang kedua, seperti di Afrika sana, Papua sana, masih ada yang tak punya korek, masih harus bikin api itu dari menggosok-gosokkan antara kayu dengan kayu. Itu pertanda hidupnya masih di gelombang kedua. Kita Indonesia ini masih hidup di gelombang ketiga, sebagian besarnya. Sebagian kecil orang Indonesia hidup di gelombang ikut barat, gelombang keempat, sudah mulai push button. Beberapa gelintir orang sudah mulai masuk ke gelombang kelima. Indonesia berada di gelombang ketiga. Dalam geopolitik, Indonesia berada dalam gelombang ketiga. Untuk memasuki gelombang keempat sangat berat, karena di belakangnya ini masih orang-orang yang belum terdidik, ya. Masyarakat kita ini masih banyak yang buta huruf. Menurut catatan PBB, Indonesia ini masih tinggi tingkat buta hurufnya. Bahkan di antara umat beragama, umat Islam ini tertinggi angka buta hurufnya. Padahal buta huruf modern itu tidak sekedar tidak bisa membaca abjad, tetapi learn, relearn, dan unlearn. Tapi kita masih berada di tahap buta aksara yang pertama, bukan posisi Indonesia. Apa pentingnya posisi ini? Pentingnya posisi ini adalah menarik anggota masyarakat kita yang masih hidup di gelombang ketiga untuk kita dorong agar bersama-sama mencapai hidup gelombang keempat, mengejar saudara-saudaranya yang telah berilmu tinggi, berteknologi tinggi, berperadaban tinggi, dan berkehidupan yang harmonis dan makmur. Inilah fungsi Indonesia. Anak-anakku sekalian, saya ingin kita melanjutkan ini dengan mengucap takbir bersama-sama 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Teriakan Nurul Haramain for the world. 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 Ketika kita bekerja keras untuk menarik saudara-saudara kita yang masih berada di gelombang ketiga menuju posisi saudaranya yang sudah ada di gelombang keempat, saudara-saudara kita yang lain di Amerika, Amerika Latin, di Eropa sudah lebih dahulu bekerja keras dan sekarang sudah mulai menampakkan hasil. Di Amerika sebentar lagi kita akan mendengar berita heboh. Anggota masyarakat gelombang ketiga akan menjadi wali kota New York. Allahu Akbar. Kemudian satu lagi namanya Omar Salah, juga di Amerika, kandidat. Jadi 2 orang kandidat wali kota Muslim yang ada di Amerika. Dan mereka disambut bukan karena kekuatan senjatanya, tetapi kepercayaan
masyarakat dunia bahwa Islam adalah solusi bagi kehidupan dunia, dan itu membutuhkan muslim-muslim yang berilmu, muslim-muslim yang pekerja keras, muslim-muslim yang berintegritas untuk menyatu padukan kekuatan, membantu usaha mereka memperkenalkan Islam di Amerika sana. Kemarin saya mendapat berita di Inggris sudah terpilih wali kota muslim di Sunderland. Sebelumnya wali kota muslim di London. Sebelumnya juga di Liverpool, juga di Manchester. Sudah 7 wali kota di Inggris itu muslim. 2 orang lagi wali kota terpilih lagi di Belanda. Itu anggota masyarakat gelombang ketiga yang sudah mulai menembus dunia gelombang keempat dan mulai menginspirasi saudaranya, terutama kita yang ada di Indonesia, lebih khusus kita lagi, lembaga-lembaga pendidikan seperti Nurul Haramain ini harus segera menyambut gerakan internalisasi Islam. Rahmatan lil alamin Islam sudah menunggu kita. Oleh sebab itu, guru-guru, pengurus, santri-santri, santriwati, jangan memble, jangan lemah, jangan menjadi generasi stroberi, generasi yang suka nikmatnya saja. Tidak, latih dirimu bekerja keras, latih dirimu tahan, latih dirimu sabar, latih dirimu kuat, latih dirimu untuk berambisi, latih dirimu untuk tahan uji, tingkatkan ilmu pengetahuanmu, tebus dengan tenaga, waktu, harta, nyawa, ilmu pengetahuan dan pendidikan yang mempersiapkan dirimu agar kelak menjadi salah satu dari junud al-Islam yang akan menebarkan Islam di seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih panitia, saya tidak bisa memberikan koreksi hari ini, tapi saya melihat mungkin belum lengkap ya, belum ada WC portable, belum ada klinik portable. Nah, ini standar-standar kepanitiaan. Oleh sebab itu panitia bikin panitia bayangan, kemudian panitia bayangan ini dipersiapkan mana yang terbaik, itu diberi kesempatan untuk memimpin kepanitiaan. Nah, pemimpin panitia bayangan ini dikirim ke event organizer agar mereka belajar bagaimana cara melaksanakan acara-acara, bagaimana cara memobilisasi masyarakat. Ala kulli hal, panitia baik, spektakuler ya, kasih aplaus. Panitia yang akan datang belajar lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ini sebagai amal ibadah bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fiqhal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.